Dengan kondisi seperti itu, kini masyarakat tinggal menunggu saja semua skenario itu terwujud. Apakah Dudung bisa menduduki jabatan puncak di TNI AD dan Andika menjadi Panglima TNI? Skenario Dudung Kasat, Andika Panglima TNI. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menaikkan surat keputusan Panglima TNI tertanggal 25 Mei 2021 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Hadi pun melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 80 perwira tinggi di lingkungan TNI. Mereka terdiri dari 46 Pati TNI Angkatan Darat, 15 Pati TNI Angkatan Laut, dan 19 Pati TNI Angkatan Udara. Yang mengejutkan tentu saja promosi yang didapatkan Maijen Dudung Abdurrahman. Sebagai Panglima Kodam Jaya, ia dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dudung menggantikan Lejen Eko Marigiono yang promosi menjadi Kepala Staf Umum atau Kasum TNI. Bagi Dudung ini merupakan kedua kalinya ia menggantikan posisi Eko. Sebelumnya ia meneruskan tongkat estafet kepemimpinan Eko sebagai Pangdam Jaya pada 2020. Baik Dudung dan Eko sama-sama pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer atau Akmil. Hanya saja Dudung lebih senior karena merupakan Abituren 1988B, sedangkan Eko Angkatan Akmil 1989. Sampai di sini sangat jelas jika mutasi yang didapat Dudung merupakan sebuah berkah bagi perjalanan karirnya. Dudung selama ini dikenal sangat keras terhadap organisasi masyarakat FPI. Dudung pula yang mengusulkan agar FPI dibubarkan. Setelah sebelumnya ia menginstruksikan pencopotan baliho di wilayah Jakarta dan sekitarnya pada November 2020 lalu. Tentu saja bukan cuma itu nilai plus yang dimiliki Dudung hingga karirnya meroket. Dudung ketika menjabat Gubernur Akmil mendirikan patung proklamator Soekarno alias Bung Karno. Tidak main-main, patung Bung Karno diletakkan di Hall Utama Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mungkin karena senang, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri datang menghadiri peresmian patung ayahnya. Peresmian dilakukan pada 7 Februari 2020. Di sini, Dudung sudah mendapatkan 2 kredit dari penguasa. Selepas dari Gubernur Akmil, faktanya ia promosi menjadi Pangdam Jaya. 6 bulan kemudian, sebuah posisi sangat strategis karena memiliki wewenang menjaga teritorial wilayah ibu kota, termasuk Istana Presiden. Tidak sembarang Pati TNI AD bisa menduduki posisi Pangdam Jaya dan Dudung bisa meraihnya. Dengan jabatan strategis dan kedekatan dengan penguasa, tidak ada aral melintang bagi Dudung untuk menggapai posisi puncak di TNI AD. Skenarionya tentu saja Dudung mendapat kenaikan pangkat Lejen ketika resmi menjadi Pangkostrat. Jabatan sebagai orang nomor 1 di pasukan Baret Hijau sepertinya hanya temporer. Hal itu terjadi jika Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Normalnya Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bakal mengakhiri kedinasan militer per 1 Desember 2021. Pada 8 November mendatang, Hadi sudah berusia 58 tahun dan harus diganti. Tentu saja Jokowi juga memiliki kewenangan untuk mempercepat masa pensiun Hadi, seperti yang dilakukannya kepada Jenderal Gatot Nurmantio pada Desember 2017. Jika skenario itu terwujud, maka Andika yang berusia 58 tahun pada Desember 2022 bisa menggantikan Hadi. Adapun posisi Kasat yang ditinggalkan Andika dapat diduduki Dudung. Adapun Dudung baru pensiun pada 1 Desember 2023. Sehingga bukan saja jabatan Kasat yang berpeluang diembannya, melainkan juga Panglima TNI. Hal itu lantaran jika memang Andika terpilih jadi Panglima TNI dan pensiun serta Dudung menjadi Kasat, maka masa dinasnya masih tersisa 13 bulan. Sehingga Dudung masih berpeluang menjadi Panglima TNI. Selama ini jabatan Pangkostrat memang seolah menjadi jembatan bagi mereka yang akan meraih bintang 4. Selain Andika, juga Mulyono dan Gatot mengemban Pangkostrat sebelum menjadi Kasat. Ada 9 Pati TNI AD yang menjadi Kasat, sebelumnya merupakan Pangkostrat. Apakah calon lain sudah tertutup? Melihat berbagai peluang dan dukungan politik, jelas Pati berpangkat Lejen lainnya tak perlu berharap banyak bisa menjadi Kasat. Pun dengan Andika, sudah sejak lama digadang-gadang sebagai Panglima TNI. Selain karena secara jabatan sudah memenuhi syarat, profil Andika dan latar belakang mertuanya dengan merupakan bagian kekuasaan bisa menjadi nilai plus. Andika hanya perlu bersaing dengan Kasal Laksamana Yudo Margono. Hanya saja Yudo mendapat sorotan setelah insiden tenggelamnya KRI Nanggala 402. Hal itu menjadi pemberat baginya untuk menjadi Panglima TNI. Adapun Kasau Fajar Prasetyo tidak mungkin terpilih menjadi Panglima TNI karena satu matra dengan Hadi. Dengan kondisi seperti itu, kini masyarakat tinggal menunggu saja semua skenario itu terwujud. Apakah Dudung bisa menduduki jabatan puncak di TNI AD dan Andika menjadi Panglima TNI? Kita tunggu saja semuanya berjalan. Yang patut ditekankan di sini 2 jabatan bintang 4 yaitu Kasat dan Panglima TNI ditentukan Presiden. Adapun Jokowi bisa menjadi presiden berkat diusung PDIP yang dipimpin Megawati.
Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Jadi tidak keliru jika beberapa waktu yang lalu seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini memuji Gibran. Ganjar mengatakan ia adalah role model kepala daerah. Keren Gibran, ada Malioboro versi Solo, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini memang tampil beda. Kehadiran pemimpin daerah model seperti Gibran ini memang sangat dibutuhkan Indonesia. Anak-anak muda yang memiliki pemikiran revolusioner. Secara pribadi, saya mengapresiasi gebrakannya untuk kota Solo. Terutama di tengah pandemi yang meruntuhkan sendi-sendi ekonomi dari segala sisi, impaknya kemana-mana. Tapi sayangnya banyak pemimpin daerah yang cara kepemimpinannya linier begitu saja, cenderung monoton dan stagnan. Ada bahkan saya menyaksikan dan merasakan sendiri seorang kepala daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dalam 5 tahun kepemimpinannya nyaris sama sekali tidak banyak berbuat. Bahkan kadang saya sampai heran, mereka ini jadi kepala daerah tujuannya untuk apa? Hanya gaya-gayaan saja atau bagaimana? Padahal dengan menjadi kepala daerah, kesempatan untuk berbuat banyak jadi lebih terbuka lebar untuk warganya dan meninggalkan legasi yang tak bakal dilupakan orang. Nah, inilah yang saya maksudkan para pemimpin yang linier, monoton dan stagnan. Mungkin tujuan mereka hanya ambisi pribadi atau keluarga, pernah menjadi bupati, wali kota, dan lain sebagainya. Seolah mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar saat kampanye itu iseng-iseng saja. Dan saya rasa banyak sekali kepala daerah model begini di Indonesia. Nah, kembali ke Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi ini. Idenya membuat Malioboro versi Solo terbilang keren. Solo dan Jogja itu memiliki tipikal kota yang nyaris sama, termasuk corak budayanya. Memang sudah saatnya Solo juga menjadi salah satu kota tujuan wisata seperti halnya Yogyakarta. Apalagi jarak antara kedua kota ini relatif tidak jauh, sekitar 1,5 jam melewati ruas jalan utama Jogja-Solo via Candi Prambanan, Klaten, Kartosuro, lalu Solo. Sehingga dua kota ini dapat bersinergi. Soal kuliner, kota Solo salah satu tempat destinasi kuliner yang beragam, warnanya yang paling terkenal di Galabo. Sedang untuk budaya tak perlu ditanyakan lagi. Sedang destinasi wisatanya ada puluhan tempat. Misal keraton yang masih berdiri megah, lalu Balai Kambang, Taman Sriwedari, Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, Museum Batik Danar Hati, Taman Juruk, dan lain sebagainya. Ide membuat Malioboro versi kota Solo rasanya perlu diapresiasi. Sedang untuk jalan yang digunakan sepanjang jalan Gatot Subroto hingga Ngarsopuro. Wali kota Solo ini mengatakan nantinya kawasan tersebut akan lebih fokus bagi wisata pejalan kaki, sehingga penataan untuk pedestrian akan diperlebar dan ditinggikan. Selain itu, untuk membuatnya lebih menarik akan ada tempat-tempat berjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan pertunjukan seni. Sementara itu, pada destinasi wisata lain, PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menyatakan kesanggupannya mengembangkan potensi kereta api yang beroperasi di kota Solo dan sekitarnya, termasuk KA Batara Kresna rute Solo-Wonogiri. Kehadiran kereta uap ini tentu menjadi salah satu pembeda, seolah kita bakal diajak menikmati suasana masa lampau. Destinasi wisata berbasis kereta api, kereta uap Jaladara yang bakal dihidupkan kembali. Sedang pemandangan sepanjang Solo-Wonogiri itu terbilang indah, pengunjung bakal disuguhi hamparan sawah atau perbukitan. Gibran Raka Buming Raka ini menjadi salah satu kepala daerah yang dapat ditiru oleh kepala daerah lainnya. Meskipun yang bersangkutan juga berstatus anak presiden, tapi bukan berarti aji mumpung semata. Tapi benar-benar ditujukan kepada warganya jika yang bersangkutan memang pantas dipilih dan dipercaya menerima amanah. Anak presiden tapi mau merangkak dari bawah sebagai kepala daerah, ini tentu sangat bagus untuk modalnya ke depan jika ingin mencoba ke kolam yang lebih besar. Saya jadi teringat cerita yang terkenal, konon banyak anak pejabat menteri di Jepang yang menjadi pelayan sebuah restoran. Jangan seperti anak presiden dari Cikeas itu, maunya langsung tampil di panggung besar dengan segala aneka gemerlap yang disuguhkan, tapi minim pengalaman. Jadi tidak keliru jika beberapa waktu yang lalu seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini memuji Gibran. Ganjar mengatakan ia adalah role model kepala daerah. Ayo ke Solo, the spirit of Java.